Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul maulanal azim. Para pemirsa tauladan MTSN 1 Padang TV yang berbahagia, dan para shaimin dan shaimat yang sedang menunggu datangnya berbuka puasa. Judul kultum kita pada sore hari ini adalah 4 macam ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi. Dia selalu mengikrarkan dengan lidahnya tentang keesaan Allah dan membenarkan dengan hatinya bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman, dia selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini bahwa zikir merupakan wadah atau media untuk mengantarkannya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir pada Allah lah hati ini akan tenang. Zikir dibagi kepada 3 macam. Yang pertama zikrum bil lisan, zikir dengan lidah. Yang kedua zikrum bil qalbi, zikir dengan hati. Yang ketiga zikrum bil af'al, zikir dengan perbuatan. Zikir dengan lisan artinya membaca semua kalimat-kalimat thayyibah, kalimatun thayyibah, mulai dari membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Kemudian kita baca Al-Quran, seluruh kalimat-kalimat yang baik itu adalah ketika dibaca dengan lidah digolongkan kepada zikrum bil lisan, zikir dengan lidah. Zikir dengan lidah tentunya mempunyai batas waktu dan tempat. Terbatas waktunya, juga terbatas tempatnya. Karena tidak mungkin setiap detik kita akan selalu membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apalagi ketika di atas mobil, ketika kita sedang bersama, sedang di jalan, kita tidak mungkin lagi membaca kalimat-kalimat thayyibah dengan lidah kita. Nah, maka ada zikir yang kedua yang disebut dengan zikrum bil qalbi, zikir dengan hati. Zikir dengan hati tidak punya batasan tempat dan juga tidak punya batasan ruang waktu. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang selalu berzikir pada Allah ketika dia sedang berdiri, sedang duduk dan di atas tempat tidurnya, dia senantiasa mengakui dan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika mereka menyadari bahwa alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah sia-sia, maka mereka tafakkur pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan qalbu, zikir dengan hati bisa lakukan dalam waktu 24 jam tanpa ada batasan waktu dan juga tanpa ada batasan tempat dan ruang. Yang ketiga disebut dengan zikrum bil af'al, zikir dengan perbuatan. Setelah lidah kita mengucapkan kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik,
dan hati kita senantiasa ingat pada Allah, lalu akan teraktualisasi dengan perbuatan kita. Orang-orang yang berzikir, pergaulannya baik, perkataannya baik, cara hidupnya baik, cara makannya baik. Kalau ketika dia menjadi politisi yang baik. Ketika dia menjadi pengacara, dia akan menjadi pengacara yang baik. Maka intinya adalah orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, pribadinya akan menjadi pribadi yang baik. Yang kedua, ketiga, dan yang keempat, insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Demikian kultum ini disampaikan. Selamat berbuka puasa dan selamat menikmati indahnya puasa. Terima kasih kepada semua para pemirsa Tauladan yang berbahagia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.